15 November tahun 2023. Dia meminta agar anggota polisi yang disebut tak netral itu bisa diungkap dengan jelas, tidak mencoreng institusi Polri yang disebut tidak netral. Fadil mengatakan, polisi memproses kicauan Aiman karena ada 6 laporan yang diterima polisi. Jika tak ada unsur pidana, kata Fadil, kicauan Aiman akan dianggap sebagai proses berpendapat dalam berdemokrasi. Diketahui, Aiman mendapatkan informasi tersebut dari temannya IT Kepolisian. Aiman mengatakan, semua yang disampaikan melalui Instagram pribadinya sesuai dengan apa yang ia dengar. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat untuk mengarahkan kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Aiman mengaku belum mengetahui ada yang melaporkannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pernyataannya. Presenter Aiman Wicaksono kembali menjadi perhatian karena menuduh polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD menuding polisi tidak netral jelang Pilpres 2024. Ternyata, kader Perindo ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Aiman juga membuat kontroversi dengan menyebut ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo. Pernyataan Aiman tentu menuai reaksi dari polisi. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Omongan Aiman tentu mendapatkan protes dari kepolisian. Pernyataan Aiman dipatahkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi memastikan temuan bunker berisi uang 900 miliar rupiah hoax. Menurut Dedi, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdi Sambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perkembangan kasus hingga pengadilan memang tidak ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo, maka dipastikan perkataan Aiman tidak benar. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas CCTV di Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ini firm, tidak hanya satu orang pemberi informasi, ada banyak yang menginformasikan kepada saya, jelas Aiman dalam keterangannya. Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut. Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan. Juru bicara tim pemenangan nasional calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoax. Diketahui Aiman Wicaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga 1, 2, 3. Tangkap Aiman. Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoax. Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya @Aiman Wicaksono sesuai dengan apa yang ia dengar. Menurutnya, semua yang ia sampaikan kemarin adalah apa yang ia alami atau hal itu adalah fakta. Adapun pernyataan Aiman melalui akun Instagramnya menyampaikan isu bahwa ada komandan polisi yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Aiman mengaku mendapatkan informasi tersebut secara eksklusif melalui beberapa temannya yang berada di institusi kepolisian. Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri,
untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin, menganggap pernyataan Aiman yang juga dikenal sebagai presenter dan wartawan ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Fikri juga menilai pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak kepolisian. Selain itu, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan. Dalam pelaporannya, Fikri membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di pemilu 2024 lewat akun Instagram pribadinya @aimanwicaksono. Fikri melaporkan Aiman dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia, kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak, memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Fenomena 2019. Boleh interupsi Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, mau diinterupsi ya, Pak? Soal masalah ini. Oke. Ya, Pak Ketua dan Pak Kabahakam, mungkin poinnya supaya tidak liar begitu. Apa mekanismenya? Apa mekanisme yang bisa digunakan oleh masyarakat manakala ada anggota yang melakukan begitu, supaya jangan sedikit-sedikit masuk medsos, ketipu juga kita yang bukan medsos ini. Iya Pak. Jadi mesti ada mekanismenya, mesti dibawa kemana, laporannya kemana, penanganannya oleh siapa, supaya medsos ini jangan sedikit-sedikit medsos. Ini kan akibat mungkin publik belum tahu mekanismenya seperti apa kalau ada dugaan pelanggaran netralitas oleh teman-teman anggota. Mungkin siapa supaya mencegah itu oleh itu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, dilanjut aja itu tambahan bagaimana cara nangani sudah dipikirin Pak. Monggo. Di Propam itu ada namanya aplikasi Propam Presisi Pak. Asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon,
Saya jamin Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi Pak. Iya Pak. Jadi ada Pak, Propam Presisi, Yanduan secara online. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, saya kira itu yang bisa dilakukan. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya. Kemudian terkait dengan laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Jangan asal bicara. Polri tagih bukti tudingan Aiman. Sosok Aiman Wicaksono menjadi sorotan publik usai cuitannya viral di media sosial. Dalam cuitan tersebut yang diposting dalam akun Instagram @aimanwicaksono mengatakan adanya komandan polisi yang mendukung pasangan Capres Prabowo Gibran. Usai cuitannya tersebut menjadi publik, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran buka suara. Komjen Pol Fadil Imran meminta agar juru bicara pasangan Ganjar Mahfud itu tak takut mengungkap oknum polisi yang disebut tidak netral dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Fadil dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Dia meminta agar anggota polisi yang disebut tak netral itu bisa diungkap dengan jelas, tidak mencoreng institusi Polri yang disebut tidak netral. Fadil mengatakan, polisi memproses kicauan Aiman karena ada 6 laporan yang diterima polisi. Jika tak ada unsur pidana, kata Fadil, kicauan Aiman akan dianggap sebagai proses berpendapat dalam berdemokrasi. Diketahui, Aiman mendapatkan informasi tersebut dari temannya Kepolisian. Aiman mengatakan, semua yang disampaikan melalui Instagram pribadinya sesuai dengan apa yang ia dengar. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat, untuk mengarahkan kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Aiman mengaku belum mengetahui ada yang melaporkannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pernyataannya. Presenter Aiman Wicaksono kembali menjadi perhatian karena menuduh polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD menuding polisi tidak netral jelang Pilpres 2024. Ternyata, kader Perindo ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Aiman juga membuat kontroversi dengan menyebut ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo. Pernyataan Aiman tentu menuai reaksi dari polisi. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Omongan Aiman tentu mendapatkan protes dari kepolisian. Pernyataan Aiman dipatahkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi memastikan temuan bunker berisi uang 900 miliar rupiah hoax.
Menurut Dedi, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdy Sambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bangker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perkembangan kasus hingga pengadilan memang tidak ada bangker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdy Sambo, maka dipastikan perkataan Aiman tidak benar. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas CCTV di Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ini firm, tidak hanya satu orang pemberi informasi, ada banyak yang menginformasikan kepada saya, jelas Aiman dalam keterangannya. Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut. Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoax. Diketahui Aiman Wicaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga 1, 2, 3. Tangkap Aiman. Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoax. Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya @aimanwicaksono sesuai dengan apa yang ia dengar. Menurutnya, semua yang ia sampaikan kemarin adalah apa yang ia alami atau hal itu adalah fakta. Adapun pernyataan Aiman melalui akun Instagramnya menyampaikan isu bahwa ada komandan polisi yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Aiman mengaku mendapatkan informasi tersebut secara eksklusif melalui beberapa temannya yang berada di institusi kepolisian. Pilpres 2024, Sekrap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan Jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin, menganggap pernyataan Aiman yang juga dikenal sebagai presenter dan wartawan ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Fikri juga menilai pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak kepolisian. Selain itu, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan. Dalam pelaporannya, Fikri membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di pemilu 2024 lewat akun Instagram pribadinya @aimanwicaksono. Fikri melaporkan Aiman dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia, kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak,
memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Fenomena boleh 2019. Boleh interupsi Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, mau diinterupsi ya, Pak? Soal masalah ini. Oke. Ya, Pak Ketua dan Pak Kabah Hakam. Mungkin poinnya supaya tidak liar begitu. Apa mekanismenya? Apa mekanisme yang bisa digunakan oleh masyarakat manakala ada anggota yang melakukan begitu, supaya jangan sedikit-sedikit masuk medsos, ketipu juga kita yang buka medsos ini. Iya, Pak. Jadi mesti ada mekanismenya, mesti dibawa kemana, laporannya kemana, penanganannya oleh siapa, supaya medsos ini jangan sedikit-sedikit medsos. Ini kan akibat mungkin publik belum tahu mekanismenya seperti apa kalau ada dugaan pelanggaran netralitas oleh teman-teman anggota. Mungkin siapa supaya mencegah itu oleh itu, Pak Ketua. Terima kasih. Ya, dilanjut aja itu tambahan bagaimana cara nangani sudah dipikirin, Pak. Monggo. Di Propam itu ada namanya aplikasi Propam Presisi, Pak. Asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon, saya jamin, Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi, Pak. Iya, Pak. Jadi ada, Pak, Propam Presisi, Yanduan secara online. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, saya kira itu yang bisa dilakukan. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya. Kemudian terkait dengan laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara
Aiman, apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Jangan asal bicara. Polri tagih bukti tudingan Aiman. Sosok Aiman Wicaksono menjadi sorotan publik usai cuitannya viral di media sosial. Dalam cuitan tersebut yang diposting dalam akun Instagram @aimanwicaksono mengatakan adanya komandan polisi yang mendukung pasangan Capres Prabowo Gibran. Usai cuitannya tersebut menjadi publik, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran buka suara. Komjen Pol Fadil Imran meminta agar juru bicara pasangan Ganjar Mahfud itu tak takut mengungkap oknum polisi yang disebut tidak netral dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Fadil dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Dia meminta agar anggota polisi yang disebut tak netral itu bisa diungkap dengan jelas, tidak mencoreng institusi Polri yang disebut tidak netral. Fadil mengatakan, polisi memproses kicauan Aiman karena ada 6 laporan yang diterima polisi. Jika tak ada unsur pidana, kata Fadil, kicauan Aiman akan dianggap sebagai proses berpendapat dalam berdemokrasi. Diketahui, Aiman mendapatkan informasi tersebut dari temannya Kepolisian. Aiman mengatakan, semua yang disampaikan melalui Instagram pribadinya sesuai dengan apa yang ia dengar. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat, untuk mengarahkan kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Aiman mengaku belum mengetahui ada yang melaporkannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pernyataannya. Presenter Aiman Wicaksono kembali menjadi perhatian karena menuduh polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD menuding polisi tidak netral jelang Pilpres 2024. Ternyata, kader Perindo ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Aiman juga membuat kontroversi dengan menyebut ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo. Pernyataan Aiman tentu menuai reaksi dari polisi. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Omongan Aiman tentu mendapatkan protes dari kepolisian. Pernyataan Aiman dipatahkan oleh Kadif Humas Polri Ijen Dedi Prasetyo. Ijen Dedi memastikan temuan bunker berisi uang 900 miliar rupiah hoax. Menurut Dedi, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat, yakni rumah Ijen Ferdi Sambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perkembangan kasus hingga pengadilan memang tidak ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo, maka dipastikan perkataan Aiman tidak benar. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas CCTV di Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ini firm, tidak hanya satu orang pemberi informasi, ada banyak yang menginformasikan kepada saya, jelas Aiman dalam keterangannya. Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut. Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan. Juru bicara tim pemenangan nasional calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoax. Diketahui Aiman Wicaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga 1, 2, 3. Tangkap, tangkap.
tangkap Aiman. Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoax. Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya @aimanwicaksono sesuai dengan apa yang ia dengar. Menurutnya, semua yang ia sampaikan kemarin adalah apa yang ia alami atau hal itu adalah fakta. Adapun pernyataan Aiman melalui akun Instagramnya menyampaikan isu bahwa ada komandan polisi yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Aiman mengaku mendapatkan informasi tersebut secara eksklusif melalui beberapa temannya yang berada di institusi kepolisian. Pilpres 2024, Sekrap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin, menganggap pernyataan Aiman yang juga dikenal sebagai presenter dan wartawan ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Fikri juga menilai pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak kepolisian. Selain itu, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan. Dalam pelaporannya, Fikri membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di pemilu 2024 lewat akun Instagram pribadinya @aimanwicaksono. Fikri melaporkan Aiman dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia, kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak, memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono, ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Fenomena 2019. Boleh interupsi Pak Ketua. Ya, mau diinterupsi ya, Pak? Soal masalah ini. Oke. Ya, Pak Ketua dan Pak Kabahakam. Mungkin poinnya supaya tidak liar begitu. Apa mekanismenya? Apa mekanisme yang bisa digunakan oleh masyarakat
manakala ada anggota yang melakukan begitu, supaya jangan sedikit-sedikit masuk medsos, ketipu juga kita yang bukan medsos ini. Iya, Pak. Jadi mesti ada mekanismenya, mesti dibawa kemana, laporannya kemana, penanganannya oleh siapa, supaya medsos ini jangan sedikit-sedikit medsos. Ini kan akibat mungkin publik belum tahu mekanismenya seperti apa kalau ada dugaan pelanggaran netralitas oleh teman-teman anggota. Mungkin siapa supaya mencegah itu oleh itu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, dilanjut aja itu tambahan bagaimana cara nangani udah dipikirin, Pak. Monggo. Di Propam itu ada namanya aplikasi Propam Presisi, Pak. Asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon, saya jamin, Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi, Pak. Iya, Pak. Jadi ada, Pak, Propam Presisi, Yanduan secara online. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, saya kira itu yang bisa dilakukan. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya. Kemudian terkait dengan laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman, apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Jangan asal bicara. Polri tagih bukti tudingan Aiman. Sosok Aiman Wicaksono menjadi sorotan publik usai cuitannya viral di media sosial. Dalam cuitan tersebut yang diposting dalam akun Instagram @aimanwicaksono mengatakan adanya komandan polisi yang mendukung pasangan Capres Prabowo Gibran. Usai cuitannya tersebut menjadi publik, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran buka suara. Komjen Pol Fadil Imran meminta agar juru bicara pasangan Ganjar Mahfud itu tak takut mengungkap oknum polisi yang disebut tidak netral dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Fadil dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Dia meminta agar anggota polisi yang disebut tak netral itu bisa diungkap dengan jelas, tidak mencoreng institusi Polri yang disebut tidak netral. Fadil mengatakan, polisi memproses kicauan Aiman karena ada 6 laporan yang diterima polisi. Jika tak ada unsur pidana, kata Fadil, kicauan Aiman akan dianggap sebagai proses berpendapat dalam berdemokrasi. Diketahui, Aiman mendapatkan informasi tersebut dari temannya kepolisian. Aiman mengatakan, semua yang disampaikan melalui Instagram pribadinya sesuai dengan apa yang ia dengar. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat untuk mengarahkan kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Aiman mengaku belum mengetahui ada yang melaporkannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pernyataannya.
Presenter Aiman Wicaksono kembali menjadi perhatian karena menuduh polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD menuding polisi tidak netral jelang Pilpres 2024. Ternyata, kader Perindo ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Aiman juga membuat kontroversi dengan menyebut ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo. Pernyataan Aiman tentu menuai reaksi dari polisi. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Omongan Aiman tentu mendapatkan protes dari kepolisian. Pernyataan Aiman dipatahkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi memastikan temuan bunker berisi uang 900 miliar rupiah hoax. Menurut Dedi, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdi Sambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perkembangan kasus hingga pengadilan memang tidak ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo, maka dipastikan perkataan Aiman tidak benar. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas CCTV di Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ini firm, tidak hanya satu orang pemberi informasi, ada banyak yang menginformasikan kepada saya, jelas Aiman dalam keterangannya. Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut. Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan. Juru bicara tim pemenangan nasional calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoax. Diketahui Aiman Wicaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga 1, 2, 3. Tangkap Aiman. Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoax. Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya @aimanwicaksono sesuai dengan apa yang ia dengar. Menurutnya, semua yang ia sampaikan kemarin adalah apa yang ia alami atau hal itu adalah fakta. Adapun pernyataan Aiman melalui akun Instagramnya menyampaikan isu bahwa ada komandan polisi yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Aiman mengaku mendapatkan informasi tersebut secara eksklusif melalui beberapa temannya yang berada di institusi kepolisian. Pilpres 2024, Sekrap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan jubir tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin, menganggap pernyataan Aiman yang juga dikenal sebagai presenter dan wartawan ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Fikri juga menilai pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak kepolisian. Selain itu, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan. Dalam pelaporannya, Fikri membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di pemilu 2024 lewat akun Instagram pribadinya @aimanwicaksono. Fikri melaporkan Aiman dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia, kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak, memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Fenomena 2019. Boleh interupsi Pak Ketua. Ya, mau diinterupsi ya, Pak? Soal masalah ini. Oke. Ya, Pak Ketua dan Pak Kabahakam. Mungkin poinnya supaya tidak liar begitu. Apa mekanismenya? Apa mekanisme yang bisa digunakan oleh masyarakat manakala ada anggota yang melakukan begitu, supaya jangan sedikit-sedikit masuk medsos, ketipu juga kita yang buka medsos ini. Iya Pak. Jadi mesti ada mekanismenya, mesti dibawa kemana, laporannya kemana, penanganannya oleh siapa, supaya medsos ini jangan sedikit-sedikit medsos. Ini kan akibat mungkin publik belum tahu mekanismenya seperti apa kalau ada dugaan pelanggaran netralitas oleh teman-teman anggota. Mungkin siapa supaya mencegah itu oleh itu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, dilanjut aja itu tambahan bagaimana cara nangani sudah dipikirin Pak. Monggo. Di Propam itu ada namanya aplikasi Propam Presisi Pak. Asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon, saya jamin Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi Pak. Iya Pak. Jadi ada Pak, Propam Presisi, Yanduan secara online. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, saya kira itu yang bisa dilakukan. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan
Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya. Kemudian terkait dengan laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Jangan asal bicara. Polri tagih bukti tudingan Aiman. Sosok Aiman Wicaksono menjadi sorotan publik usai cuitannya viral di media sosial. Dalam cuitan tersebut yang diposting dalam akun Instagram @aimanwicaksono mengatakan adanya komandan polisi yang mendukung pasangan Capres Prabowo Gibran. Usai cuitannya tersebut menjadi publik, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran buka suara. Komjen Pol Fadil Imran meminta agar juru bicara pasangan Ganjar Mahfud itu tak takut mengungkap oknum polisi yang disebut tidak netral dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Fadil dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Dia meminta agar anggota polisi yang disebut tak netral itu bisa diungkap dengan jelas, tidak mencoreng institusi Polri yang disebut tidak netral. Fadil mengatakan, polisi memproses kicauan Aiman karena ada 6 laporan yang diterima polisi. Jika tak ada unsur pidana, kata Fadil, kicauan Aiman akan dianggap sebagai proses berpendapat dalam berdemokrasi. Diketahui, Aiman mendapatkan informasi tersebut dari temannya Kepolisian. Aiman mengatakan, semua yang disampaikan melalui Instagram pribadinya sesuai dengan apa yang ia dengar. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat, untuk mengarahkan kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Aiman mengaku belum mengetahui ada yang melaporkannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pernyataannya. Presenter Aiman Wicaksono kembali menjadi perhatian karena menuduh polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD menuding polisi tidak netral jelang Pilpres 2024. Ternyata, kader Perindo ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Aiman juga membuat kontroversi dengan menyebut ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo. Pernyataan Aiman tentu menuai reaksi dari polisi. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Omongan Aiman tentu mendapatkan protes dari kepolisian. Pernyataan Aiman dipatahkan oleh Kadif Humas Polri Ijen Dedi Prasetyo. Ijen Dedi memastikan temuan bunker berisi uang 900 miliar rupiah hoax. Menurut Dedi, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat, yakni rumah Ijen Ferdi Sambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perkembangan kasus hingga pengadilan memang tidak ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo, maka dipastikan perkataan Aiman tidak benar. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas CCTV di Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ini firm, tidak hanya satu orang pemberi informasi, ada banyak yang menginformasikan kepada saya, jelas Aiman dalam keterangannya. Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo Gibran.
Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut. Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoax. Diketahui Aiman Wicaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga 1, 2, 3. Tangkap Aiman. Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoax. Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya @aimanwicaksono sesuai dengan apa yang ia dengar. Menurutnya, semua yang ia sampaikan kemarin adalah apa yang ia alami atau hal itu adalah fakta. Adapun pernyataan Aiman melalui akun Instagramnya menyampaikan isu bahwa ada komandan polisi yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Aiman mengaku mendapatkan informasi tersebut secara eksklusif melalui beberapa temannya yang berada di institusi kepolisian. Pilpres 2024, Sekrap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan Jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin, menganggap pernyataan Aiman yang juga dikenal sebagai presenter dan wartawan ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Fikri juga menilai pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak kepolisian. Selain itu, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan. Dalam pelaporannya, Fikri membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di pemilu 2024 lewat akun Instagram pribadinya @aimanwicaksono. Fikri melaporkan Aiman dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia, kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak, memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu?
Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Fenomena boleh 2019. Boleh interupsi Pak Ketua. Ya, mau diinterupsi Ya. Pak? Soal masalah ini. Oke. Ya, Pak Ketua dan Pak Kabahakam, mungkin poinnya supaya tidak liar begitu, apa mekanismenya? Apa mekanisme yang bisa digunakan oleh masyarakat manakala ada anggota yang melakukan begitu, supaya jangan sedikit-sedikit masuk medsos, ketipu juga kita yang buka medsos ini. Iya, Pak. Jadi mesti ada mekanismenya, mesti dibawa kemana, laporannya kemana, penanganannya oleh siapa, supaya medsos ini jangan sedikit-sedikit medsos. Ini kan akibat mungkin publik belum tahu mekanismenya seperti apa kalau ada dugaan pelanggaran netralitas oleh teman-teman anggota. Mungkin siapa supaya mencegah itu oleh itu, Pak Ketua. Terima kasih. Ya, dilanjut aja itu tambahan bagaimana cara nangani udah dipikirin, Pak. Monggo. Di Propam itu ada namanya aplikasi Propam Presisi, Pak. Asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon, saya jamin, Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi, Pak. Iya, Pak. Jadi ada, Pak, Propam Presisi, Yanduan secara online. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, saya kira itu yang bisa dilakukan. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya. Kemudian terkait dengan laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman, apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Jangan asal bicara. Polri tagih bukti tudingan Aiman. Sosok Aiman Wicaksono menjadi sorotan publik usai cuitannya viral di media sosial. Dalam cuitan tersebut yang diposting dalam akun Instagram @aimanwicaksono mengatakan adanya komandan polisi yang mendukung pasangan Capres Prabowo Gibran. Usai cuitannya tersebut menjadi publik, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran buka suara. Komjen Pol Fadil Imran meminta agar juru bicara pasangan Ganjar Mahfud itu tak takut mengungkap oknum polisi yang disebut tidak netral dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Fadil dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI,
Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Dia meminta agar anggota polisi yang disebut tak netral itu bisa diungkap dengan jelas, tidak mencoreng institusi Polri yang disebut tidak netral. Fadil mengatakan, polisi memproses kicauan Aiman karena ada 6 laporan yang diterima polisi. Jika tak ada unsur pidana, kata Fadil, kicauan Aiman akan dianggap sebagai proses berpendapat dalam berdemokrasi. Diketahui, Aiman mendapatkan informasi tersebut dari temannya IT Kepolisian. Aiman mengatakan, semua yang disampaikan melalui Instagram pribadinya sesuai dengan apa yang ia dengar. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat untuk mengarahkan kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Aiman mengaku belum mengetahui ada yang melaporkannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pernyataannya. Presenter Aiman Wicaksono kembali menjadi perhatian karena menuduh polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD menuding polisi tidak netral jelang Pilpres 2024. Ternyata, kader Perindo ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Aiman juga membuat kontroversi dengan menyebut ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo. Pernyataan Aiman tentu menuai reaksi dari polisi. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Omongan Aiman tentu mendapatkan protes dari kepolisian. Pernyataan Aiman dipatahkan oleh Kadif Humas Polri Ijen Dedi Prasetyo. Ijen Dedi memastikan temuan bunker berisi uang 900 miliar rupiah hoax. Menurut Dedi, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Ijen Ferdi Sambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perkembangan kasus hingga pengadilan memang tidak ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo, maka dipastikan perkataan Aiman tidak benar. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas CCTV di Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ini firm, tidak hanya satu orang pemberi informasi, ada banyak yang menginformasikan kepada saya, jelas Aiman dalam keterangannya. Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut. Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan. Juru bicara tim pemenangan nasional calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoax. Diketahui Aiman Wicaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga 1, 2, 3. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman. Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoax. Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya @aimanwicaksono sesuai dengan apa yang ia dengar. Menurutnya, semua yang ia sampaikan kemarin adalah apa yang ia alami atau hal itu adalah fakta. Adapun pernyataan Aiman melalui akun Instagramnya menyampaikan isu bahwa ada komandan polisi yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Aiman mengaku mendapatkan informasi tersebut secara eksklusif melalui beberapa temannya yang berada di institusi kepolisian. Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri,
untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan Jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin, menganggap pernyataan Aiman yang juga dikenal sebagai presenter dan wartawan ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Fikri juga menilai pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak kepolisian. Selain itu, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan. Dalam pelaporannya, Fikri membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di pemilu 2024 lewat akun Instagram pribadinya @aimanwicaksono. Fikri melaporkan Aiman dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia, kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak, memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Fenomena 2019. Boleh interupsi Pak Ketua. Yang mau diinterupsi ya, Pak? Soal masalah ini. Oke. Ya, Pak Ketua dan Pak Kabahakam, mungkin poinnya supaya tidak liar begitu. Apa mekanismenya? Apa mekanisme yang bisa digunakan oleh masyarakat manakala ada anggota yang melakukan begitu, supaya jangan sedikit-sedikit masuk medsos, ketipu juga kita yang bukan medsos ini. Iya Pak. Jadi mesti ada mekanismenya, mesti dibawa kemana, laporannya kemana, penanganannya oleh siapa, supaya medsos ini jangan sedikit-sedikit medsos. Yep. Ini kan akibat mungkin publik belum tahu mekanismenya seperti apa kalau ada dugaan pelanggaran netralitas oleh teman-teman anggota. Mungkin siapa supaya mencegah itu oleh itu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, dilanjut aja itu tambahan bagaimana cara nangani sudah dipikirin Pak. Monggo. Di Propam itu ada namanya aplikasi Propam Presisi Pak. Asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon,
Saya jamin Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi Pak. Iya Pak. Jadi ada Pak, Propam Presisi, Yanduan secara online. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, saya kira itu yang bisa dilakukan. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya. Kemudian terkait dengan laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman, apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Jangan asal bicara. Polri tagih bukti tudingan Aiman. Sosok Aiman Wicaksono menjadi sorotan publik usai cuitannya viral di media sosial. Dalam cuitan tersebut yang diposting dalam akun Instagram @aimanwicaksono mengatakan adanya komandan polisi yang mendukung pasangan Capres Prabowo Gibran. Usai cuitannya tersebut menjadi publik, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran buka suara. Komjen Pol Fadil Imran meminta agar juru bicara pasangan Ganjar Mahfud itu tak takut mengungkap oknum polisi yang disebut tidak netral dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Fadil dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Dia meminta agar anggota polisi yang disebut tak netral itu bisa diungkap dengan jelas, tidak mencoreng institusi Polri yang disebut tidak netral. Fadil mengatakan, polisi memproses kicauan Aiman karena ada 6 laporan yang diterima polisi. Jika tak ada unsur pidana, kata Fadil, kicauan Aiman akan dianggap sebagai proses berpendapat dalam berdemokrasi. Diketahui, Aiman mendapatkan informasi tersebut dari temannya Kepolisian. Aiman mengatakan, semua yang disampaikan melalui Instagram pribadinya sesuai dengan apa yang ia dengar. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat, untuk mengarahkan kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Aiman mengaku belum mengetahui ada yang melaporkannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pernyataannya. Presenter Aiman Wicaksono kembali menjadi perhatian karena menuduh polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD menuding polisi tidak netral jelang Pilpres 2024. Ternyata, kader Perindo ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Aiman juga membuat kontroversi dengan menyebut ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdi Sambo. Pernyataan Aiman tentu menuai reaksi dari polisi. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Omongan Aiman tentu mendapatkan protes dari kepolisian. Pernyataan Aiman dipatahkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi memastikan temuan bunker berisi uang 900 miliar rupiah hoax.
Menurut Dedi, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdy Sambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bangker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perkembangan kasus hingga pengadilan memang tidak ada bangker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdy Sambo, maka dipastikan perkataan Aiman tidak benar. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas CCTV di Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ini firm, tidak hanya satu orang pemberi informasi, ada banyak yang menginformasikan kepada saya, jelas Aiman dalam keterangannya. Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut. Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoax. Diketahui Aiman Wicaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga 1, 2, 3. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman. Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoax. Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya @aimanwicaksono sesuai dengan apa yang ia dengar. Menurutnya, semua yang ia sampaikan kemarin adalah apa yang ia alami atau hal itu adalah fakta. Adapun pernyataan Aiman melalui akun Instagramnya menyampaikan isu bahwa ada komandan polisi yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Aiman mengaku mendapatkan informasi tersebut secara eksklusif melalui beberapa temannya yang berada di institusi kepolisian. Pilpres 2024, Sekrap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin, menganggap pernyataan Aiman yang juga dikenal sebagai presenter dan wartawan ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Fikri juga menilai pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak kepolisian. Selain itu, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan. Dalam pelaporannya, Fikri membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di pemilu 2024 lewat akun Instagram pribadinya @aimanwicaksono. Fikri melaporkan Aiman dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia, kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak,
memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Fenomena boleh 2019. Boleh interupsi Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, mau diinterupsi ya, Pak? Soal masalah ini. Oke. Ya, Pak Ketua dan Pak Kabahakam. Mungkin poinnya supaya tidak liar begitu, apa mekanismenya? Apa mekanisme yang bisa digunakan oleh masyarakat manakala ada anggota yang melakukan begitu, supaya jangan sedikit-sedikit masuk medsos, ketipu juga kita yang bukan medsos ini. Iya, Pak. Jadi mesti ada mekanismenya, mesti dibawa kemana, laporannya kemana, penanganannya oleh siapa, supaya medsos ini jangan sedikit-sedikit medsos. Yep. Ini kan akibat mungkin publik belum tahu mekanismenya seperti apa kalau ada dugaan pelanggaran netralitas oleh teman-teman anggota. Mungkin siapa supaya mencegah itu oleh itu, Pak Ketua. Terima kasih. Ya, dilanjut aja ini tambahan bagaimana cara nangani sudah dipikirin, Pak. Monggo. Di Propam itu ada namanya aplikasi Propam Presisi, Pak. Asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon, saya jamin, Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi, Pak. Iya, Pak. Jadi ada, Pak, Propam Presisi, Yanduan secara online. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, saya kira itu yang bisa dilakukan. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya. Kemudian terkait dengan laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara
Aiman, apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Jangan asal bicara. Polri tagih bukti tudingan Aiman. Sosok Aiman Wicaksono menjadi sorotan publik usai cuitannya viral di media sosial. Dalam cuitan tersebut yang diposting dalam akun Instagram @aimanwicaksono mengatakan adanya komandan polisi yang mendukung pasangan Capres Prabowo Gibran. Usai cuitannya tersebut menjadi publik, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran buka suara. Komjen Pol Fadil Imran meminta agar juru bicara pasangan Ganjar Mahfud itu tak takut mengungkap oknum polisi yang disebut tidak netral dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Fadil dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Dia meminta agar anggota polisi yang disebut tak netral itu bisa diungkap dengan jelas, tidak mencoreng institusi Polri yang disebut tidak netral. Fadil mengatakan, polisi memproses kicauan Aiman karena ada 6 laporan yang diterima polisi. Jika tak ada unsur pidana, kata Fadil, kicauan Aiman akan dianggap sebagai proses berpendapat dalam berdemokrasi. Diketahui, Aiman mendapatkan informasi tersebut dari temannya Kepolisian. Aiman mengatakan, semua yang disampaikan melalui Instagram pribadinya sesuai dengan apa yang ia dengar. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat, untuk mengarahkan kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Aiman mengaku belum mengetahui ada yang melaporkannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pernyataannya. Presenter Aiman Wicaksono kembali menjadi perhatian karena menuduh polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD menuding polisi tidak netral jelang Pilpres 2024. Ternyata, kader Perindo ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Aiman juga membuat kontroversi dengan menyebut ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Verdi Sambo. Pernyataan Aiman tentu menuai reaksi dari polisi. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Omongan Aiman tentu mendapatkan protes dari kepolisian. Pernyataan Aiman dipatahkan oleh Kadif Humas Polri Ijen Dedi Prasetyo. Ijen Dedi memastikan temuan bunker berisi uang 900 miliar rupiah hoax. Menurut Dedi, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat, yakni rumah Ijen Verdi Sambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perkembangan kasus hingga pengadilan, memang tidak ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Verdi Sambo, maka dipastikan perkataan Aiman tidak benar. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas CCTV di Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ini firm, tidak hanya satu orang pemberi informasi, ada banyak yang menginformasikan kepada saya, jelas Aiman dalam keterangannya. Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut. Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan. Juru bicara tim pemenangan nasional calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoax. Diketahui Aiman Wicaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga 1, 2, 3.
tangkap Aiman. Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoax. Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya @aimanwicaksono sesuai dengan apa yang ia dengar. Menurutnya, semua yang ia sampaikan kemarin adalah apa yang ia alami atau hal itu adalah fakta. Adapun pernyataan Aiman melalui akun Instagramnya menyampaikan isu bahwa ada komandan polisi yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Aiman mengaku mendapatkan informasi tersebut secara eksklusif melalui beberapa temannya yang berada di institusi kepolisian. Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin, menganggap pernyataan Aiman yang juga dikenal sebagai presenter dan wartawan ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Fikri juga menilai pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak kepolisian. Selain itu, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan. Dalam pelaporannya, Fikri membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di pemilu 2024 lewat akun Instagram pribadinya @aimanwicaksono. Fikri melaporkan Aiman dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia, kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak, memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono, ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Fenomena boleh 2019. Boleh interupsi Pak Ketua. Yang mau diinterupsi ya, apa? Soal masalah ini. Oke. Ya, Pak Ketua dan Pak Kabahakam. Mungkin poinnya supaya tidak liar begitu. Apa mekanismenya? Apa mekanisme yang bisa digunakan oleh masyarakat
manakala ada anggota yang melakukan begitu, supaya jangan sedikit-sedikit masuk medsos, ketipu juga kita yang bukan medsos ini. Iya, Pak. Jadi mesti ada mekanismenya, mesti dibawa kemana, laporannya kemana, penanganannya oleh siapa, supaya medsos ini jangan sedikit-sedikit medsos. Ini kan akibat mungkin publik belum tahu mekanismenya seperti apa kalau ada dugaan pelanggaran netralitas oleh teman-teman anggota. Mungkin siapa supaya mencegah itu oleh itu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, dilanjut aja itu tambahan bagaimana cara nangani sudah dipikirin, Pak. Monggo. Di Propam itu ada namanya aplikasi Propam Presisi, Pak. Asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon, saya jamin, Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi, Pak. Iya, Pak. Jadi ada, Pak, Propam Presisi, Yanduan secara online. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, saya kira itu yang bisa dilakukan. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya. Kemudian terkait dengan laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman, apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Jangan asal bicara. Polri tagih bukti tudingan Aiman. Sosok Aiman Wicaksono menjadi sorotan publik usai cuitannya viral di media sosial. Dalam cuitan tersebut yang diposting dalam akun Instagram @aimanwicaksono mengatakan adanya komandan polisi yang mendukung pasangan Capres Prabowo Gibran. Usai cuitannya tersebut menjadi publik, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran buka suara. Komjen Pol Fadil Imran meminta agar juru bicara pasangan Ganjar Mahfud itu tak takut mengungkap oknum polisi yang disebut tidak netral dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Fadil dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Dia meminta agar anggota polisi yang disebut tak netral itu bisa diungkap dengan jelas, tidak mencoreng institusi Polri yang disebut tidak netral. Fadil mengatakan, polisi memproses kicauan Aiman karena ada 6 laporan yang diterima polisi. Jika tak ada unsur pidana, kata Fadil, kicauan Aiman akan dianggap sebagai proses berpendapat dalam berdemokrasi. Diketahui, Aiman mendapatkan informasi tersebut dari temannya kepolisian. Aiman mengatakan, semua yang disampaikan melalui Instagram pribadinya sesuai dengan apa yang ia dengar. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat, untuk mengarahkan pemenangan dari pasangan
Prabowo Gibran. Aiman mengaku belum mengetahui ada yang melaporkannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pernyataannya. Presenter Aiman Wicaksono kembali menjadi perhatian karena menuduh polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD menuding polisi tidak netral jelang Pilpres 2024. Ternyata, kader Perindo ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Aiman juga membuat kontroversi dengan menyebut ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdy Sambo. Pernyataan Aiman tentu menuai reaksi dari polisi. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Omongan Aiman tentu mendapatkan protes dari kepolisian. Pernyataan Aiman dipatahkan oleh Kadif Humas Polri Ijen Dedi Prasetyo. Ijen Dedi memastikan temuan bunker berisi uang 900 miliar rupiah hoax. Menurut Dedi, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Ijen Ferdy Sambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perkembangan kasus hingga pengadilan memang tidak ada bunker 900 miliar rupiah di rumah pribadi Ferdy Sambo, maka dipastikan perkataan Aiman tidak benar. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas CCTV di Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ini firm, tidak hanya satu orang pemberi informasi, ada banyak yang menginformasikan kepada saya, jelas Aiman dalam keterangannya. Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut. Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan. Juru bicara tim pemenangan nasional calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, buka suara setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoax. Diketahui Aiman Wicaksono yang merupakan jurnalis atau wartawan itu dilaporkan setelah menyampaikan isu terkait Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga 1, 2, 3. Tangkap Aiman. Terkait hal tersebut, Aiman menegaskan bahwa apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoax. Aiman mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Ia menambahkan semua yang disampaikannya melalui Instagram pribadinya @aimanwicaksono sesuai dengan apa yang ia dengar. Menurutnya, semua yang ia sampaikan kemarin adalah apa yang ia alami atau hal itu adalah fakta. Adapun pernyataan Aiman melalui